3, 2, 1, go. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Kurniawan atau Pak Nawan dalam mata pelajaran IPA atau Sains. Baik, mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amin. Baik, motivasi hari ini yang akan Bapak berikan adalah kenapa kita harus mempelajari tentang organ gerak otot dan sendi. Salah satunya adalah pertama, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan berbagai macam anatomi tubuh yang super sempurna. Sebagaimana yang telah diceritakan dalam sebuah hadis, man arfa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal tentang dirinya, tentang anatomi tubuhnya juga, maka dia telah mengenal Tuhannya. Artinya kita ketika mempelajari hal itu mudah-mudahan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, ini kita lihat, kita hari ini akan mempelajari tentang otot. Tujuan pembelajaran 1. Mengenal jenis-jenis otot beserta contoh-contohnya. Nah, ini ada materi berikutnya, yaitu mengenal jenis-jenis sendi beserta contohnya. Baik, silakan Anda perhatikan ada 3 buah gambar. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik atau rangka, yang ketiga adalah otot jantung. Ini keterangannya. Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menghasilkan gerakan. Otot dapat memanjang dan memendek. Ketika otot bekerja, otot akan memendek. Ketika otot sedang istirahat, otot akan memanjang. Baik, inilah keterangannya tentang 3 jenis otot. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik atau otot rangka, yang ketiga adalah otot jantung. Jenis-jenis otot. 1. Otot polos. Ini adalah ciri-ciri tentang otot polos. Yang pertama, otot polos bekerja secara tidak sadar atau tanpa dikendalikan oleh otak. Berbentuk seperti gelondong atau gelondongan kayu ya, seperti itu. Contohnya dinding saluran pencernaan, dinding saluran pernafasan, dan pembuluh darah. Yang kedua otot lurik. Otot lurik memiliki ciri-ciri bekerja secara sadar atau dikendalikan oleh otot. Jadi kalau otot polos itu secara tidak sadar, kalau ini bekerja secara sadar. Berbentuk silinder. Silinder itu tabung ya, dan memiliki garis terang dan garis gelap. Nah, ini dia, melekat pada rangka sehingga disebut otot rangka. Ketiga, otot jantung. Bentuknya mirip dengan otot luri, tetapi bercabang-cabang. Cara kerja mirip otot polos, yaitu secara tidak sadar atau tanpa dikendalikan otak. Terdapat pada organ jantung. Jadi ini hanya ada pada organ jantung. Coba Ananda saksikan terlebih dahulu tentang
Fungsi otak. Berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang hingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia ada 3 ya sobat ya. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Sekarang Baik, kita ambil kesimpulan. Fungsi otot ada 4 ya. Yang pertama yaitu menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan tubuh. Ya, tulang itu tidak akan bisa bergerak kalau tanpa ada otot. Menjaga bentuk dan postur tubuh. Dengan adanya otot, itu postur tubuh kita dan bentuk tubuh kita itu akan tetap. Ketiga, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Ini berhubungan dengan darah kita ya, pembuluh darah. Dan terakhir, menggerakkan beberapa organ dalam secara tak sadar. Contohnya apa? Contohnya adalah organ jantung. tubuh manusia berupa alat gerak aktif. Ya, berikutnya silakan Anda simak terlebih dahulu video ini. Nah, ini adalah sendi engsel. Berikutnya sendi pelana, sendi yang menimbulkan gerakan dua arah. Ada juga sendi peluru, menimbulkan gerakan ke segala arah. Juga ada sendi putar ya. Coba lihat pada gambar, leher kita bisa memutar ke kanan dan ke kiri. Juga ada bagian lain yaitu sendi geser yang memiliki gerakan tidak terbatas. Yang memiliki gerakan terbatas. Contohnya rusuk kita ya. Baik, sendi. Rangka tubuh dapat kita gerakkan karena adanya kerjasama antara tulang, otot, dan sendi. Sendi adalah hubungan antara dua tulang atau lebih. Jenisnya sendi, yang pertama sendi engsel, yang kedua sendi pelana, yang ketiga sendi peluru, yang keempat sendi putar, dan yang terakhir itu ada sendi geser. Dan Anda bisa lebih jelas lagi melihat contoh-contohnya pada buku ISVS Science. Baik, setelah tadi kita melihat dua tayangan video, kita akan mencoba untuk berlatih. Yang pertama, ini adalah tugas IPA-nya. Anda bisa membuka buku yang tadi, buku sains. Halamannya, halaman berapa? Nah, kita lihat halaman 12 sampai halaman 15. Yang tadi masih kurang paham, bisa kembali dibuka di buku sainsnya halaman 12 sampai halaman 15.
Nomor 1, tuliskan jenis-jenis otot. 2, tuliskan ciri-ciri otot polos. 3, apa nama otot yang berbentuk silinder dan bergaris gelap dan terang? 4, tuliskan contoh sendi engsel. 5, tuliskan 5 jenis sendi. Itu saja, silakan Ananda boleh dengan pertanyaannya ditulis. Kalaupun tidak, jawabannya saja silakan diperbolehkan. Ditulis di buku tulis, difotokan kepanawannya, sertakan nama dan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.